Buku ini diceritakan oleh Move On. Buku yang mau kita bahas hari ini sangat klasik, sangat berguna, dan cukup terkenal, gengs. Yaitu Manajemen Waktu oleh Stephen Covey. Dia adalah seorang pebisnis, penulis, dan pembicara yang cukup terkenal. Jadi manajemen waktu ini bisa mengatasi masalah yang kita hadapin dalam kerja sehari-hari, gengs. Ayo kita mulai, gengs. Nah, dalam keseharian kita bekerja, apakah pernah menemukan beberapa masalah seperti ini, gengs? Misalnya pertama, kerjaan hari ini sangat-sangat banyak dan kita nggak tahu saya harus mulai dari yang mana dulu. Pernah nggak ini, gengs? Nah, atau yang kedua nih, ketika kita udah mau pulang kerja, kita baru sadar, oh iya, ada satu tugas penting yang belum saya kerjakan, saya lupa. Tapi saya udah buru-buru harus pulang ini. Oke, ada yang seperti ini, gengs. Atau yang ketiga, gengs, merasa seharian di kantor waktu berlalu dengan sangat cepat, tapi banyak tugas penting ternyata belum diselesaikan. Pernah nggak ini, gengs? Oke, ini adalah beberapa masalah klasik yang sering terjadi dalam pekerjaan sehari-hari kita. Dan ini membuat kita tidak efektif, ya kan? Jadi materi yang mau kita bahas hari ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah di atas, yaitu dengan manajemen waktu. Cara ini udah saya sendiri terapin sekitar 2 tahun dan sampai sekarang saya masih terus menggunakannya dan saya merasa sangat membantu. Oke, gengs, kita lihat bagaimana caranya, gengs. Menurut Stephen, setiap tugas atau setiap kerjaan pasti terdiri dari 2 unsur, yaitu tingkat urgensi dan seberapa penting tugas ini. Oke, urgensi yang dimaksud adalah tugas yang urgent. Yang urgent yaitu yang harus segera diselesaikan. Atau dia nggak urgent sama sekali, dia nggak perlu segera diselesaikan. Ini adalah penjelasan yang urgent. Kalau seberapa penting, berarti ada tugas yang penting dan ada tugas yang tidak penting. Nah, terus bagaimana kita menentukan sebuah tugas dikatakan urgent dan penting? Kalau urgensi ini tergantung masing-masing, gengs. Misalnya, tugas ini dikatakan urgent kalau harus diselesaikan dalam 1 hari. Ini terserah, gengs. Dan sebuah tugas dikatakan penting jika tugas ini langsung mempengaruhi hasil, omset, atau performa kerja kita. Selain dari itu, kita bisa asumsi tugas yang belum begitu penting. Nah, jika kedua unsur ini dipasangkan akan menghasilkan 4 jenis kategori pekerjaan, yaitu A, pekerjaan yang urgent dan penting. B adalah pekerjaan yang tidak urgent dan penting. C adalah pekerjaan yang urgent dan tidak penting. Dan yang D adalah pekerjaan yang tidak urgent dan tidak penting. Agak membingungkan gak ini, gengs? Gak apa-apa, kita lanjut lagi pelan-pelan. Nanti kita akan dengar deskripsi yang lebih rinci lagi. Nah, semua pekerjaan kita pasti akan berada dalam salah satu kategori ini. Setelah kita kelompokkan, kita tinggal menjalankan tugas sesuai dengan prioritas saja, gengs. Dalam 4 ini kita tinggal nentuin mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dan mana yang terakhir. Oke, gengs, coba kita urutin, gengs, dari keempat itu. Nah, dari keempat tugas tadi, tugas mana yang paling terakhir kita kerjakan? A, B, C, atau D? Ya, pastinya adalah tugas yang tidak urgent dan tidak penting, yaitu yang D tadi. Ini pasti kita kerjakan terakhir, karena kan gak harus segera selesaiin dan ini gak penting, ya kan? Terus pertanyaan yang kedua adalah tugas mana yang harus dilakukan pertama kali, yang harus kita prioritaskan, gengs? Oke, yaitu adalah pekerjaan yang urgent dan penting, yang A tadi. Karena ini adalah sebuah tugas yang penting dan waktunya sangat terbatas, ya kan? Sekarang tinggal 2 nih. Setelah kita melakukan tugas yang urgent dan penting, tugas mana yang seharusnya kita kerjakan berikutnya? Yang mana nih, gengs? Antara yang tugas B yang tidak urgent tapi penting, atau yang C yang urgent tapi tidak penting? Menurut kalian yang mana, gengs? B atau C? Jawabannya adalah seharusnya yang dilakukan kedua adalah tugas yang B, yaitu yang tidak urgent tapi penting. Mengapa? Karena unsur penting dan tidak penting itu biasa bersifat tetap, tidak begitu mudah berubah. Sedangkan unsur yang tidak urgent
itu bisa berubah seiring waktu berjalan. Dari tidak urgent bisa menjadi urgent. Jadi seharusnya kita ngelakuin dulu yang penting tapi belum urgent. Karena kalau kita nggak segera lakuin, seiring waktu berjalan, tugas ini akan menjadi yang A tadi, yaitu yang urgent dan penting. Oke gengs, kita coba dengarkan penjelasan lebih rinci lagi. Kita sepakat bahwa tugas yang D tadi, yang tidak urgent dan tidak penting dilakukan paling terakhir, ya kan? Biasanya tugas ini tidak membawakan hasil. Contohnya adalah browsing, bermain games, atau nonton. Ini kan semua tugas yang bisa dilakukan kapan saja dan tidak membawakan hasil secara langsung. Jika kita banyak melakukan pekerjaan ini, waktu kita hanya akan terbuang sia-sia aja. Jadi ini adalah tugas yang paling sedikit kita kerjakan atau kita kerjakan pada saat waktu santai. Jangan pada waktu produktif. Selain itu tadi kita ada membahas tugas yang C, yaitu yang urgent tapi tidak penting. Harus segera diselesaikan tapi nggak begitu mempengaruhi hasil secara langsung. Salah satu contohnya adalah pesan makan siang gengs. Ini kan adalah tugas yang urgent kan, karena memang udah waktu istirahat kita harus makan. Tapi apakah ini sangat penting? Seharusnya biasa aja. Nah, seharusnya jangan menghabiskan waktu yang terlalu banyak pada pekerjaan ini. Contoh, ada nggak ya yang pesan makan siang harus mikir sampai 15 atau 20 menit? Ya kan? Ada kan? Kadang-kadang saya juga seperti itu. Dan ternyata ini sangat menghabiskan waktu. Waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk mikirin kita mau pesan makan apa aja. Jadi seharusnya ini kita perbaiki gengs. Contoh lagi gengs, seorang leader yang butuh berangkat besok ke Jakarta dan harus hari ini membeli tiket. Ini urgent nggak gengs? Ya, ini urgent. Tapi apakah tugas ini penting bagi si leader? Seharusnya tidak begitu. Solusinya adalah seharusnya leader ini meminta admin yang bertugas untuk memesankan, bukan si leader yang pesan sendiri. Dengan seperti ini, tugas bisa diselesaikan dan tidak menghabiskan waktu si leader. Kita sebagai anggota tim kita harus sadar bahwa tugas leader bukan selalu melakukan pekerjaan yang paling dasar. Ini bukan berarti karena dia lebih tinggi terus dia menjual mahal, dia nggak mau melakukan pekerjaan yang paling dasar. Tapi kita harus paham bahwa tugas seorang leader adalah memimpin tim, menentukan strategi, mikirin solusi, dan dia punya tugas banyak yang lebih penting lagi. Jadi kadang-kadang kita harus pengertian dan bersedia untuk membantu meringankan pekerjaan mereka, biar mereka bisa fokus pada keseluruhan tim. Jika Anda saat ini adalah seorang leader, harus sadar bahwa sebagian tugas kita harus bisa kita delegasikan dan percayakan pada tim kita gengs. Bukan semuanya kita kerjain sendiri. Terutama adalah tugas-tugas dasar. Kalau enggak, waktu kita juga pasti akan habis. Nah, kalau kita adalah anggota tim, kadang-kadang tugas ini juga sering kita lakukan tanpa kita sadari gengs. Misalnya adalah ketika kita diminta untuk bantu mengerjakan tugas yang bukan tanggung jawab utama kita. Ya kan? Ini bukan berarti mengajarkan bahwa kita akan jadi perhitungan terhadap pekerjaan. Hanya sebatas mau kerjain tugas utama kita aja. Kalau yang bukan, ya enggak deh, saya nggak mau kerjain. Bukan seperti itu gengs. Boleh bantu ketika diminta bantuan, tapi aturlah waktu kita dengan baik. Jika kita memang belum ada tugas yang urgent atau penting dan kita punya waktu, ya boleh, silakan kita bantu rekan kita. Dan jika kita belum bisa kerjain sekarang, cobalah menego waktu. Misalnya diminta cek data, bantu cek data dong. Nah, kita sekarang lagi ada kerjaan penting. Yang bisa kita lakukan adalah nego, nanya, sore bisa nggak? Sorean nanti saya kasih. Atau misalnya kita bisa nanya, maksimal butuhnya kapan? Jadi dengan cara seperti ini, nego untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk mengatur ulang tugas ini. Dan jika memang satu hari ini sangat-sangat penuh dan kita nggak bisa membantu rekan ini, caranya adalah arahin ke rekan yang lain yang memang bertanggung jawab atau bahkan bisa membantu kita untuk melakukan tugas ini. Saya ambil contoh lagi gengs, misalnya saya adalah seorang admin finance dan saya diminta sama teman saya admin packing untuk bantu packing. Bantu dong saya packing, hari ini paket saya banyak. Besok juga bantu dong, tiap hari diminta untuk bantu packing. Nah, memang kita membantu mereka untuk packing.
waktu kita sehari itu habis. Kita sangat padat, kita melakukan tugas kita secara sungguh-sungguh. Tapi ketika dicek sama leader kita, kerjaan kita tidak selesai. Kita tidak mencapai performa yang seharusnya ditentukan. Hasilnya adalah kita akan menerima konsekuensi. Oke, jadi bagi tim gudang ini adalah tugas yang urgent dan penting. Karena ini adalah memang tugas mereka. Tapi bagi kita, oke, ini adalah tugas yang urgent, harus dikirim hari ini juga. Tapi ini tidak secara langsung mempengaruhi performa kerja kita. Jadi bagi kita ini adalah tugas yang mungkin urgent tapi tidak penting. Boleh kita bantu, tapi secukupnya saja. Ketika kita punya waktu yang lebih banyak. Jangan sampai karena kita berniat baik untuk membantu orang lain, membuat tugas utama kita terabaikan, gengs. Sekali lagi, kita bertanggung jawab terhadap hasil kita sendiri. Oke, jadi tugas yang urgent tapi tidak penting ini kita seharusnya kurangi untuk dikerjakan atau dikerjakan saat kita punya waktu yang lebih banyak atau minta tim dan anggota yang berhubungan untuk bantu kerjain. Seterusnya ada lagi tugas yang tidak urgent tapi penting. Seharusnya tugas ini adalah tugas yang paling banyak kita kerjakan, gengs. Karena ini adalah sebuah tugas yang penting dan ketika masih belum urgent, berarti kita punya waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan. Dalam kondisi seperti ini, kita baru bisa menjalankan dengan lebih baik lagi, gengs. Contohnya adalah membahas strategi penjualan bulan depan. Kalau kita udah tahu kita ada tugas seperti ini dan kita tidak mempersiapkan dari awal, terus udah mendekati akhir bulan nih, kita akan kekurangan waktu untuk merencanakannya. Jadinya hasil tidak akan maksimal. Contoh lagi, gengs, presentasi tugas. Sebaiknya dilakukan ketika kita punya waktu yang cukup banyak, ya kan? Jadi kita bisa cari data, kita bisa susun, kita bisa cari foto, kita bisa latihan. Terus juga misalnya kita pesan barang jualan. Ini kan adalah sebuah tugas yang sangat penting. Seharusnya kita melakukan pesannya rutin. Kalau kita tunggu sampai barang kita udah mau habis baru kita pesan, ini sudah pasti akan terjadi kekurangan barang. Jadi sekali lagi, keseharian kita seharusnya melakukan tugas ini lebih banyak. Karena kita punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan dan hasil akan lebih baik. Yang keempat adalah tugas yang urgent dan penting. Ya benar, tugas ini harus dilakukan terlebih dahulu. Tapi sebenarnya tugas ini nggak boleh terlalu banyak kita kerjain, gengs. Tahu nggak, gengs? Kenapa, gengs? Oke, gengs, contoh nih. Pernah nggak? Aku yakin kalian pasti pernah ini. Besok ujian, malam ini baru belajar. Pernah kan? Nah, gimana rasanya nih, gengs? Panik kan? Buru-buru, nggak tenang, ya kan? Nggak fokus, ya kan? Jadi hasil kita tidak akan bagus atau kita akan sangat stres. Atau misalnya nih, pernah nggak ngerasain akhir bulan dikejar laporan? Stres kan? Karena tugas ini sangat penting dan waktu kita sangat-sangat terbatas. Bayangin, gengs, jika setiap hari kita bekerja dalam kondisi seperti ini pasti akan merusak mental kita. Dan kondisi ini akan membuat kesalahan kita meningkat. Jadi ini tidak efektif sama sekali. Memang tugas ini harus diprioritaskan, tapi juga harus kita kurangin. Cara untuk menguranginya adalah semakin banyak kita melakukan tugas yang tidak urgent dan penting, semakin sedikit kita melakukan tugas yang urgent dan penting. Ini adalah cara manajemen waktu dari Stephen Covey dengan mengatur waktu dan memprioritaskan tugas yang kita kerjakan. Dengan cara-cara seperti itu, kita bisa mengatasi masalah-masalah dalam pekerjaan. Simpel kan, gengs? Mulai besok langsung terapin ya. Oke, terakhir saya akan memberikan beberapa tips dalam memulai pekerjaan di pagi hari. Ketika pagi hari kita sampai kantor, jangan langsung terburu-buru mulai kerja, gengs. Karena jika kita langsung mulai bekerja, kadang-kadang akan muncul masalah-masalah kecil yang mengganggu seperti saat saya udah fokus melakukan sesuatu, tiba-tiba saya baru keingat, oh iya, ada meeting penting ini, saya lupa. Atau misalnya mau mencari sesuatu tapi nggak nemu, ya kan? Jadi ini akan mengganggu fokus dan produktivitas kita bekerja. Seharusnya ketika kita datang kantor, ada beberapa tahap seperti ini. Pertama adalah duduk dengan tenang dan merapikan dulu area kerja kita. Memastikan barang-barang yang biasa kita ngambil berada pada posisinya. Membuat otak kita mulai fokus untuk masuk dalam suasana kerja hari ini. Mungkin sekitar 5-10 menit lah. Oke, terus yang kedua adalah
catat semua tugas yang harus dikerjakan atau selesaikan hari ini. Boleh catat di buku, kalau saya tuh biasa ketikkan di notepad. Yang ketiga adalah kelompokkan tugas tersebut sesuai 4 kategori itu. Jadi mesti analisa dulu nih, tugas yang apa harus diselesaikan kapan, terus penting atau enggak. Nah, yang keempat adalah baru mulai kita kerjakan sesuai tingkat prioritas. Mana nih yang harus saya kerjakan dulu. Yang kelima adalah setiap kali menyelesaikan sebuah tugas, hapus tugas tersebut. Jika tugas tersebut masih butuh kita follow up atau misalnya butuh kita kerjakan di hari lain, itu juga dicatat pada bagian yang terpisah. Dengan seperti ini, satu hari kita akan lebih lancar dan kita bisa pastikan tugas-tugas penting dikerjakan dengan baik. Waktu satu hari tidak terbuang secara sia-sia. Sekarang saya ngambil sebuah contoh kasus, gengs. Misalnya saya adalah seorang admin online atau admin sales. Nah, tugas saya hari ini adalah 1, saya harus chat customer. 2, saya harus nanganin komplain. 3, saya harus buat laporan penjualan. 4, saya diminta bantu packing. Dan 5 adalah saya mau nonton berita semalam. Tentu saja analisa kita masing-masing mungkin beda, gengs. Ini adalah versi saya. Contoh, yang pertama chat customer. Saya rasa ini adalah tugas yang urgent dan penting. Karena harus segera saya balas dan ini langsung mempengaruhi ke performa saya. Oke, jadi ini adalah yang urgent dan penting. Terus tadi ada tugas yang menangani komplain. Komplain ini harus saya selesaikan hari ini karena udah 2 hari nggak selesai. Dan kalau misalnya leader saya tahu, saya bisa kena sanksi ini. Jadi ini juga adalah tugas yang urgent dan penting. Terus ada lagi tugas laporan penjualan. Ternyata ini masih bisa kumpul di minggu depan. Jadi saya masih punya waktu. Ini adalah tugas yang tidak urgent tapi penting. Dan yang keempat adalah bantu packing. Tim gudang meminta bantu packing karena paket hari ini sangat banyak. Saya hanya bisa bantu saat jam 4 sore. Terus yang terakhir adalah menonton berita semalam. Ini akan saya kerjakan ntar saya pulang aja deh. Ntar pulang pas saya santai, saya baru nonton berita semalam. Nah, dengan pembagian seperti ini, setiap tugas kita akan dibagi dalam waktu yang tepat. Dan tugas kita bisa selesai semua, gengs. Coba kita review kembali apa aja yang udah kita bahas pada audio ini. Nah, semua tugas ada unsur seberapa urgent dan seberapa penting. Tugas yang harus dilakukan dulu adalah yang urgent dan yang penting. Setelah itu, kita baru melakukan tugas yang tidak urgent dan penting. Tugas ini harus lebih banyak kita kerjain, karena kita punya waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan. Setelah itu, kita melakukan tugas yang urgent tapi tidak penting. Dalam melakukan tugas ini, jangan menghabiskan waktu yang terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah tugas yang tidak urgent dan tidak penting. Biasanya tugas ini sangat menghabiskan waktu kita dan tidak ada hasil sama sekali, gengs. Kurangi melakukan tugas ini atau hanya kerjakan pada waktu kita santai aja. Terus saat pagi datang ke kantor, jangan langsung terburu-buru untuk mulai kerja. Tapi merapikan dulu area kerja, siapkan mental dulu untuk bekerja, dan catat semua tugas yang harus kita kerjakan, terus kelompokkan. Setelah itu baru kita fokus dan serius dalam bekerja. Untuk materi audio ini, ayo kita sharing tentang ini, gengs. Masalah apa yang sering terjadi dalam hal pembagian waktu kerja Anda? Misalnya, sering kelupaan tugas penting nggak? Atau misalnya bingung mau kerjain dari apa dulu, atau masalah apapun dalam pembagian waktu kerja. Dan setelah mendengarkan audio ini, bagaimana menerapkannya untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan sharing secara bebas dan mari kita saling memberikan komentar atau apresiasi kepada teman kita yang lain. Karena seseorang yang bijak adalah yang bisa mengapresiasi orang lain. Semoga materi ini bermanfaat dalam bekerja, gengs. Kalau satu kali tidak memahami, dengarkanlah berkali-kali sampai bisa memahami. Itu saja untuk materi ini. Terima kasih. Hai gengs, banyak orang yang ingin belajar tapi malas membaca buku. Maka dari itu, Move On menceritakan buku untuk Anda. Jika Anda merasakan manfaat dari buku ini, silakan like dan subscribe akun Move On untuk mendapatkan informasi video terbaru. Bagikan juga video ini kepada orang yang Anda peduli. Mari saling belajar. Terima kasih.